Tidak melacak uang Anda. Banyak orang miskin yang tidak jelas tentang pendapatan dan pengeluaran mereka. Mereka tidak membuat buku anggaran rumah tangga dan tak tahu berapa pengeluarannya setiap bulan. Akibatnya, mereka mungkin kekurangan uang dan harus berhutang. Akan memudahkan Anda menemukan pemborosan pengeluaran dengan mencatat. Misalnya, pengeluaran harian Anda untuk minuman atau makanan ringan akan menjadi terlihat, dan pengeluaran yang tak disadari ini akan membuat perbedaan besar. Visibilitas adalah langkah pertama menuju penghematan. Memiliki kecenderungan untuk menghabiskan. Orang yang tak bisa menabung cenderung melakukan pengeluaran yang tak disadari secara berulang, terutama di minimarket atau belanjaan lain. Hanya sehari Rp10.000 saja. Kalau ditotal dalam setahun bisa 3,65 juta rupiah. Selain itu, mereka akhirnya membeli barang yang tak dibutuhkan karena sedang obral. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan psikologis bahwa murah berarti beruntung. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa kesepian cenderung meningkatkan pengeluaran. Konsumsi memberikan kepuasan sesaat tetapi meninggalkan penyesalan jangka panjang. Kita perlu membiasakan diri untuk tidak menyelesaikan emosi kita melalui konsumsi. Hanya melihat jumlah uang di depan mata pada saat ini. Misalnya, penarikan atau pengisian ulang uang secara instan tanpa mempertimbangkan biaya. Mereka juga memilih pinjaman yang murah atau pembayaran cicilan tanpa menyadari beban bunga. Faktanya, banyak orang yang memiliki pengalaman dengan pembayaran cicilan merasa terbebani. Selain itu, orang yang tak bisa menabung seringkali membuat keputusan berdasarkan harga daripada kualitas ketika berbelanja. Dalam jangka panjang, membeli satu barang berkualitas tinggi akan menghemat uang dibandingkan dengan membeli berulang barang murah beberapa kali. Berbahaya jika membuat penilaian hanya berdasarkan harga satuan dan bukan berdasarkan kinerja biaya. Membandingkan dengan orang lain. Orang yang tak bisa menabung melihat akun media sosial orang lain dan merasa cemburu, yang memicu pengeluaran berlebihan. Seperti membeli barang mewah untuk dipamerkan dan terkadang membayarnya secara kredit. Namun, pengeluaran itu akan menimbulkan masalah bagi mereka di kemudian hari. Postingan orang lain yang terlihat bahagia bisa jadi sebenarnya penuh dengan hutang. Penting untuk memiliki perspektif bahwa orang lain adalah orang lain dan saya adalah saya. Anda lebih baik mengutamakan kepuasan Anda sendiri dibandingkan kebutuhan untuk disetujui. Tidak belajar tentang uang. Semakin miskin, semakin besar kemungkinan mereka menunda belajar tentang uang. Mereka tidak membaca buku atau berita, dan tetap tidak tahu tentang keuangan. Banyak orang kaya berinvestasi dalam pembelajaran. Pengetahuan membantu melindungi dan meningkatkan uang Anda. Selain itu, pengetahuan yang benar diperlukan untuk menghindari terlibat dalam masalah keuangan dan penipuan. Dalam banyak kasus, mengatakan tidak tahu bukanlah alasan. Membuang-buang waktu. Orang yang tak punya uang menghabiskan waktu luangnya dengan bermalas-malasan di handphone mereka. Waktu sama berharganya dengan uang, bahkan lebih berharga. Jika Anda gunakan untuk memperoleh keterampilan atau melakukan pekerjaan sampingan, itu akan menghasilkan pendapatan di masa depan. Namun, jika Anda tidak mengambil tindakan apapun, tahun-tahun akan berlalu begitu saja. Kapan-kapan akan melakukannya, sama artinya dengan tidak akan melakukan apapun. Banyak orang sukses yang sangat teliti dalam cara mereka menggunakan waktu mereka. Apakah Anda menginvestasikan waktu Anda atau menyia-nyiakannya? Itu akan menentukan nasib Anda. Tidak memikirkan masa depan. Orang yang tidak berencana menabung untuk masa depan akan berada dalam situasi di mana mereka tak dapat menikmati masa pensiun atau membayar biaya pengobatan saat diperlukan. Kebanyakan tidak meneliti apapun dan hanya berpikir bahwa tidak akan ada apa-apa selama semuanya baik-baik saja sekarang. Akibatnya, jika terjadi keadaan darurat, mereka sendirilah yang akan mendapat masalah. Menabung penting sebagai persiapan menghadapi perubahan dalam tahapan kehidupan seperti pernikahan, melahirkan, pendidikan lanjutan anak, dan lain-lain. Pengeluaran preventif menciptakan masa depan yang sejahtera dan aman.